Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali mendapatkan peningkatan sebesar 1,41%. Dengan total market cap yang semakin mendekati ke 2 triliun, tepatnya di 1,93 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat ini peningkatan yang lumayan bagus ya. Untuk Bitcoin peningkatan sebesar 2,66%. Untuk Ethereum ya, dia peningkatan sebesar 1,42% dengan harga nyaris ke 3.000 ya. Dan selanjutnya lagi BNB, dia sekarang sudah di atas $400 dengan peningkatan sebesar 4,46% dalam 24 jam terakhir. Nah, kurang lebih semua hijau, paling ada beberapa saja exception yang merah untuk Cardano ya, lalu juga Avalanche dan ya beberapa lagi. Tapi overall kita bisa lihat kecenderungannya meningkat semua. Nah, kita bisa juga untuk daily close dari Bitcoin lagi-lagi bagus ya. Dia nge-retest daerah sini ya. Daerah resisten pada tanggal 9 Februari, 10 Februari dan juga pada tanggal 15 dan 16 Februari. Nah, di waktu bersamaan kita bisa lihat dia karena berhenti tepat di sini, ada kemungkinan pola inverted head and shoulders ya. Bagi kalian yang di dalam grup pastinya tahu kita sempat bahas dulu di grup ya kemarin mengenai pola ini ya. Jadi kita bisa lihat ini shoulder pertama dia, ini kepala dia, dan ini possible shoulder kedua dia. Nah, kalau sampai benar-benar terjadi seperti ini, ya siap-siap ada kemungkinan dia bisa lanjut lagi ke atas, nanti retest dan bisa ya intinya secara pola dia bullish ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin, untuk detailnya tentunya akan di belakang. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai masuk ke TA-nya, kita akan bahas dulu mengenai newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya. Bitcoin loncat di atas 40.000 US dollars. Di waktu bersamaan, orang-orang Rusia mulai switch ke dalam cryptocurrency. Ya, alias dari ruble mereka mulai banyak yang switch ke cryptocurrency. Kita langsung masuk ke beritanya. Jadi seperti yang kita sadari bahwa cryptocurrency ya, market cryptocurrency dalam beberapa hari belakang ini mendapatkan peningkatan. Nah, tetapi banyak yang kita tidak sadari juga ini berkorelasi dengan ruble yang terus ngedrop. Ya, kita tahu bahwa ruble sekarang mendapatkan new all-time low atau another record low ya, di mana Moskow terus-terusan dihajar oleh sanksi oleh negara-negara barat. Ya. Nah, ternyata ini berdasarkan data dari Arkin Research, yaitu satu cryptocurrency firm yang base-nya di Oslo, mengatakan bahwa trading volume antara ruble dan cryptocurrency itu meningkat dengan tajam dalam beberapa hari terakhir di Binance. Dan kita tahu Binance ini adalah salah satu exchanger, bahkan arguably the biggest exchanger di seluruh dunia. Ya. Nah, jadi sepertinya para investor-investor dari Rusia mulai berusaha untuk keluar dari ruble. Karena kenapa? Ya, ruble secara harga terdevaluasi dengan luar biasa besar karena sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat. Nah, tapi yang unik di sini ya, ternyata lebih banyak orang switch ke Tether dibandingkan dengan Bitcoin, alias lebih banyak yang tertarik untuk ditukarkan ke stablecoins. Karena cukup banyak yang merasa bahwa ini sebenarnya bukan lebih ke investing, tapi lebih ke mencari keamanan di stablecoins. Tapi di waktu bersamaan kita nggak bisa abaikan juga, ya faktanya tetap ngepam juga. Gitu. Berarti cukup banyak juga orang-orang lain yang membeli Bitcoin, altcoins, dan lain-lain juga. Gitu ya. Dan selanjutnya kita lihat juga nih, falling ruble. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa para kekuatan-kekuatan besar di barat sudah menghentikan atau membekukan aset-aset Rusia di bank sentral. Tujuannya apa? Untuk membuat Rusia lebih susah untuk memitigasi efek dari sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat. Karena kita tahu, negara-negara barat ini basically the biggest lender di seluruh dunia, gitu ya. Dan juga kalau kita lihat ya, selain dari mencari safe haven di cryptocurrency, cryptocurrency juga bisa memberikan Rusia, yaitu cara untuk meng-evade sanction, menurut beberapa expert. Seperti apa? Nah, jadi kita tahu bahwa individual atau bisnis yang di-sanction itu tidak bisa melakukan transaksi menggunakan euro atau dolar dan lain-lain. Nah, jadi itu akan di-flag dan di-block oleh bank sentral. Nah, itu yang terjadi terhadap Rusia. Jadi mereka tidak bisa menggunakan euro, dolar, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan cryptocurrency, mereka di luar dari sistem perbankan. Nah, maka dari itu transaksinya hanya ya direkord saja di public ledger yang known as blockchain. Gitu. Nah, jadi ini secara nggak langsung seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, ini menjadi satu marketing luar biasa ya peperangan antara Rusia dengan Ukraina ini mengenai cryptocurrency.
Gitu. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa cryptocurrency ini benar-benar di luar dari di luar dari sistem perbankan dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan transaksi di blockchain. Gitu. Kalau antara wallet mungkin masih bisa lah antara exchange. Tapi kalau sudah di blockchain ya sudah, asalkan sudah dikirim ya otomatis mau tidak mau terkirim. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat unik dan sangat bagus dari cryptocurrency. Walaupun akan ada yang berdebat, wah tapi di waktu bersamaan nanti kriptonya bisa membuat orang Rusia tetap bisa punya buying power dan lain-lain. Ya, yes, that's the point. Tujuan dari cryptocurrency adalah dia itu netral. Dia nggak peduli dengan pendapat lo dukung Rusia atau dukung Ukraina. Itu selama mereka punya asetnya, ya mereka punya. Jadi itu menurut gue satu hal yang bagus dari cryptocurrency. Dan semoga saja dari kasus Rusia dan Ukraina ini semakin banyak orang yang mengadopsi lagi cryptocurrency karena benar-benar melihat bahwa pada faktanya cryptocurrency memang benar-benar di luar dari perbankan dunia. Oke, dan selanjutnya kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, kita bisa lihat sekarang pun sudah mulai ada sedikit reaksi ya. Untuk Bitcoin sedikit sulit untuk menembus daerah 44 dolar lebih 400-an lah, atau lebih gampang 44 dolar 500. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat sudah 2 kali sebelumnya Bitcoin ke daerah sini dan ke reject ya. Yang pertama pada tanggal 10 Februari, yang kedua pada tanggal 16 Februari. Nah, tetapi good newsnya apa? Andaikan sampai ini ke reject lagi, seperti yang gue bilang tadi di depan, ada kemungkinan dia membuat pola inverted head and shoulders ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa artinya inverted, inverted artinya kebalik simpelnya ya. Biasanya head and shoulders kan seperti ini ya. Biasanya seperti ini. Nah, tapi kalau dibalik, ya berarti ya, apa yang terjadi? Kalau head and shoulders dia bearish, kalau inverted berarti dia bullish. Nah, itu dia yang kita harapkan ya. Jadi kita lihat nih dalam beberapa jam ke depan, atau lebih tepatnya enaknya kita lihat beberapa hari ke depan deh. Apakah dia akan ke reject dan mulai membuat shoulder kedua atau tidak ya. Itu untuk yang lebih makronya. Nah, tentunya kalau dia sudah membuat shoulder kedua, itu kemungkinan besar akan ketahannya oleh MA20 atau 50 di daily. Nah, otomatis buat kalian yang sudah konservatif sifatnya ya, bisa pertimbangkan untuk buy limit di MA20 yang ada di 40.000 lebih 793 dolar atau di MA50 yang ada di 40.410. Tinggal kalian pilih mana yang kalian lebih suka ya. Intinya di daerah segituan ya. Jadi bisa dibilang di waktu bersamaan juga ada satu support psikologis yaitu di daerah 40 ribuan gitu ya. Itu jadi kurang lebih untuk yang konservatif. Buat yang lebih agresif, otomatis kita mulai bisa masuk ke 4 hourly chart. Nah, untuk di 4 hourly chart tentunya ya sama-sama lagi ya, ujung-ujungnya kita bisa pertimbangkan untuk beli di pantulan MA20. Ya, tapi jangan sampai ketukar. Buat yang konservatif, MA20-nya itu di daily dengan harga 40 dolar 40.000 lebih 700 something dolar. Nah, untuk yang lebih agresif di MA20 yang ada di 4 hourly chart. Nah, ini 4 hourly chart otomatis naiknya lebih cepat dibandingkan yang di daily. Kenapa? Ya, karena lebih cepat close juga candle-nya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya salah satu resisten yang harus kita perhatikan adalah di daerah ini. 44.467 dolar. Karena kita bisa lihat sudah 3 kali kurang lebih dia ke reject di daerah sini. Ya. Jadi untuk Bitcoin seperti itu. Semoga saja apabila dia benar-benar membuat head and shoulders, dia bisa lanjut lagi ke atas dengan momentum yang lebih bullish lagi. Ya. Dan mumpung kita baru mulai, sekali lagi gue ingatkan bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, itu yang pertama. Dan yang kedua, DCWT ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk charting. Oke, dan selanjutnya untuk AVAX ya. AVAX not bad ya, not bad. Minimal dia nggak sampai nembus 20 lagi. Walaupun ya kita bisa lihat candle-nya sedikit nge-wick ke atas. Jadi ya ini menunjukkan bahwa para seller sempat menang against buyer nih di daily candle kemarin. Nah, untuk buy limitnya masih sama kayak kemarin. Karena kenapa? MA20-nya belum kena kemarin ya. Jadi tetap bersabar buat kalian yang konservatif, tetap pertahankan di MA20. Mungkin ya bisa diupdate sedikit lah dari hari ke sini kan tentunya berbeda si candle si moving average ya. Jadi buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan untuk pasang buy limit kalian di 81 dolar lebih 94 sen. Atau kalau mau biar lebih gampang, pasang aja di 82 dolaran biar lebih gampang kita buletin ya. Nah, selain dari itu, PR dari AVAX adalah kalau bisa dia menembus daerah 94 dolar. Supaya apa? Supaya dia bisa membuat lagi higher high baru gitu ya. Jadi bisa dibilang setelah kapitulasi pada tanggal 17 Februari ya, dia terus-terusan menembus semua resisten. Semua support ya.
Nah, setelah dari situ kita bisa lihat dia mulai menemukan momentum dan mulai membuat satu high baru, membuat higher low, dan membuat higher high lagi. Walaupun masih lumayan baru lah, belum terlalu terbentuk dengan bagus. Tetapi ini bisa saja menjadi awal dari kembalinya momentum FX ya, dan bisa dibilang terkonfirmasi apabila dia sudah bisa daily close di atas dari high di sini, yaitu di sekitar 95 dolaran ya. Jadi kurang lebih itu PR untuk FX. Sekarang buat yang buy limit, sekali lagi gue ulangin, yang konservatif bisa di MA20 di 82 dolar kalau kita buletin, atau bisa juga di MA50 sih kalau mau ya. Nah, buat yang lebih agresif tentunya harus pindah ke 4 hourly chart. Nah, 4 hourly chart kita bisa lihat sudah terjadi golden cross di sini ya, sudah cukup lama nih. Nah, jadi bisa kalian pertimbangkan untuk buy limit di MA20 di 4 hourly chart. Ya, karena kalau kita lihat sudah pernah dites sekali dan mantul sih ya. Nah, harapannya kalau cukup kuat momentumnya, MA20 cukup untuk bisa memantulkan harga FX untuk lanjut menghajar ke high sebelumnya ya. Oke, dan selanjutnya Matic. Matic akhirnya berhasil daily close di atas MA20 di daily. Dia tepatnya close itu di 1 dolar lebih 62 sen, sementara MA20-nya ada di 1 dolar lebih 61 ya. Jadi tipis, tapi nggak apa-apa. Dia tetap close di bawah di atas dari MA20. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat daily candle-nya pun sudah retest lagi MA20. Jadi ya semoga saja 20 ini benar-benar menjadi support. Dan boleh nggak ini dijadiin satu buy limit? Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi kalau gue pribadi, baik lagi ya, secara ininya Matic masih belum terlalu kuat momentumnya. Walaupun ya dengan catatan, kemarin dia di sini basically berhasil membuat high dan higher low dan higher high, walaupun tipisnya nggak kira-kira ya. Ya, tapi kalau gue pribadi lebih nyaman saat dia sudah trading lagi di atas MA200 dan 50. Ya, itu baru gue mulai akan tambah posisi. Tapi buat lo yang mungkin lebih merasa agresif, ya boleh aja lo pasang dulu buy limit di MA20 ya. Tapi kalau gue pribadi akan skip, tunggu dulu sampai dia bisa kembali di atas MA200 dan 50 ya. Dan untuk yang lebih extremely agresif lagi, bisa saja kalian bermain jangka pendek mungkin ya. Buy limit di MA20, lalu dengan target take profit di daerah MA200 ya. Bisa aja, tapi ya balik lagi, sangat resiko ya. Jadi kalau gua pribadi sih untuk Matic lebih ke wait and see, tunggu sampai dia berhasil reclaim MA200 dan 50. Setelah dia ada pantulan lagi di daerah situ, baru gua ada kemungkinan tambah posisi lagi untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita update mengenai Solana. Sudah cukup lama kita tidak update mengenai Solana ya. Dan kita bisa lihat ternyata Solana pada tanggal 28 Februari lalu berhasil breakout menembus MA20 di daily. And that's good, ya, that's good untuk Solana. Dan yang penting untuk sekarang mungkin ya adalah menaklukkan MA50 dan juga struktur di sini ya. Kenapa struktur di sini penting? Karena kita bisa lihat ya pada tanggal sekitar 7-8 Februari dia membuat high di sini, tetapi turun ya, ketahan oleh struktur di sini ya. Dia naik lagi, tetapi sayangnya tertampar oleh MA20 di sini dan membuat lower low ya. Dia membuat lower high dan membuat lower low. Nah, maka dari itu kita tahu satu aset yang membuat lower high dan lower low itu cenderung bearish. Dan benar, akhirnya dia tembus. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih, dia sekarang mulai lagi, ya pertama dulu dia berhasil menembus MA20 ya. Dan kedua kita bisa lihat dia sekarang mulai retest MA50 di waktu bersamaan retest juga daerah sini, yaitu sekitar 1 dolar lebih 5 sen ya. Kalau mau dibulatin lebih tepatnya 1 dolar 6 sen lah. 100 dolar ya, 100 dolar lebih 106 dolar gitu ya. Aduh, belibet banget ya. Nah, jadi kita bisa lihat lower high ini seringkali bisa berubah menjadi resisten. Nah, seremnya lower high ini juga berkonfluence dengan MA50. Jadi ada double resisten di sini. Nah, semoga saja dalam beberapa jam ke depan ya, tepatnya 20 jam ke depan, Solana bisa daily close di atas dari 106 dolar biar lebih enaknya ya, supaya bisa memecah pola ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau gua pribadi sih untuk buy limit masih belum dulu, masih wait and see sampai minimal dia bisa menaklukkan MA50 ya, dan bisa membuktikan 50 berubah menjadi support ya, alias mengubah dua resisten ini menjadi support. Kalau sudah seperti itu, gue mungkin lebih confident untuk nambah posisi di Solana. Tapi buat lo yang mungkin lebih agresif, bisa aja pertimbangkan MA20 di daily, atau bisa juga pindah ke per hourly chart, karena MA200-nya mulai sepertinya akan ketembus dalam ya beberapa menit lagi nih ya, karena close
di 4 hourly-nya akan sebentar lagi close nih, di 5 menit lagi ya. Jadi bisa pertimbangkan di EMA 200 di 4 hourly chart untuk kalian yang lebih agresif. Buat kalian yang konservatif ya wait and see. Wait and see apakah dia bisa menaklukkan $106 atau tidak. Kalau bisa dan terjadi pantulan lagi di daerah situ, nah baru kita akan tambah di daerah situ juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Luna. Untuk Luna lagi-lagi lagi-lagi dia enggan turun ya. Dia bahkan kemarin ya baik lagi dia retest lagi kemarin ya, tetapi gagal tembus. Hari ini nggak dikasih nafas, langsung dia retest lagi $91 ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas, Luna ini semakin mendekati ke all time high ya. Nggak jauh, all time high-nya itu cuma $103. Hanya berapa persen dari posisi sekarang ya. Dari posisi running sekarang ke all time high itu cuma 12%, ya sekitar 10% ya. Cuma 10% saja. Jadi ya sangat menarik nih ya. Apakah jangan-jangan Luna yang akan jadi pertama ngepump duluan gitu ya, atau parabolic move? Ya mungkin, tapi biasanya highly unlikely untuk parabolic karena BTC-nya di bawah dari bull support band gitu ya. Tapi we'll never know, we'll never know. Nah, jadi untuk sekarang Luna walaupun pasti cukup banyak yang merasa ingin FOMO sekarang ya. Waduh, nih harganya ngepump banget gimana ya, pengen banget masuk. Tahan ya, tahan emosi kalian. Karena walaupun dia ngepump di sini, kita bisa lihat dia kereject 2 kali oleh daerah sini ya. 2 hari dia kereject di sini dan kalau kita maksain beli di resisten, ujung-ujungnya risk rewardnya tidak menarik ya. Jadi untuk kalian yang konservatif, bersabarlah. Tunggu sampai, kalau menurut gua pribadi ya, lebih baik tunggu sampai dia retest daerah $75. Mungkin nggak ke-retest? Mungkin. Ya, tapi baik lagi, lu kan maunya konservatif. Ya konservatif, ya harus siap kalau sampai nggak kena buy limit kita. Ya, tapi ya kurang lebih seperti itu ya untuk Luna. Jadi untuk yang lebih konservatif, bisa tunggu Luna di daerah $75 lebih 11 sen. Ya. Dan buat yang lebih agresif, ya boleh kalian pertimbangkan MA20-nya yang ada di daerah $81 lebih 95 sen. Atau kalau dibuletin biar lebih gampang di $82 ya. Jadi gue ulangi, untuk yang lebih agresif bisa tunggu di $82 yaitu di MA20 di 4 hourly chart. Buat yang lebih agresif, lebih bersabar lagi, tunggu sampai terjadi pantulan di daerah $75 lebih 11 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya kita akan update mengenai BNB. Sudah cukup lama kita tidak update mengenai BNB. Pada hari ini kita akan update karena kita bisa lihat ya bahwa MA50-nya kemarin di retest. Walaupun technically dia tembus tapi tipis banget ya. Tapi berita bagusnya apa? Berita bagusnya dia opennya di atas dari MA50. Dan sepertinya kita bisa lihat di sini ya, MA50 malah mulai ada kemungkinan menjadi support bagi Binance di sini ya. And that's really good. Ya, jadi kita lihat nih, apakah daily close dia nanti pada 20 jam lagi ke depan akan di atas dari MA50 atau tidak. Ya. Jadi kalau gue pribadi sih tunggu dulu sampai close daily di sini, baru baru pasang buy limit di MA50 gitu. Karena ya baik lagi gue lebih konservatif. Nah, buat lu yang lebih rada rada nggak sabaran, ya boleh deh, terserah lu, boleh aja lu pasang buy limit di MA50. Tapi baik lagi, kalau menurut gue itu belum terkonfirmasi ya. Jadi kalau gue pribadi udahlah, tunggu 20 jam lagi, tunggu kalau dia close di atas MA50, baru pasang buy limit di MA50 ya. Nah, MA50-nya by the way ada di $407 lah kalau kita buletin ya. Jadi buat kalian yang udahlah, nggak apa-apa bang, gua hajar aja dari situ sekarang, ya silahkan, ya monggo. Nah, untuk yang lebih agresif lagi, kita bisa pindah ke 4 hourly chart. Karena kita bisa lihat dia sudah close di atas dari MA200 cukup lama ya, beberapa candle lalu ke belakang. Nah, jadi yang mungkin sekarang menjadi cukup penting adalah apakah 200 akan cukup kuat menahan atau tidak. Untuk sekarang kita bisa lihat dia sudah di-retest sekali dan langsung naik lagi sih ya. Jadi mungkin kita bisa buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA200 atau bisa tunggu sampai terjadi golden cross dan beli di pantulan MA20 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gue ulangi, untuk yang lebih agresif bisa mungkin tunggu golden cross dan hajar di MA20 atau bisa juga alternatively buat kalian yang lebih konservatif ya udah tunggu sampai daily close lalu hajar lagi buy limit di daerah MA50 di daily ya, yang ada di sekitar $407 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat ya, dia berhasil breakout pada tanggal 28 Februari
Yang kita tahu pada tanggal segitu Bitcoin nge-pump juga ya. Bitcoin nge-pump sehingga membantu Ethereum menembus 3 resisten sekaligus, yaitu adalah resisten di $2.768 yang sudah sebelumnya gagal dia tembus berkali-kali, lalu dia menembus MA20 dan MA50 di waktu bersamaan ya. Nah, jadi untuk Ethereum sekarang tentunya dia mulai bullish ya, mulai bullish. Dan kalau kita lihat dia mulai membentuk apa? Di sini membuat high, lalu membuat higher low, walaupun tipis ya, tapi tetap higher low. Dan selanjutnya dia mulai membuat higher high. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan atau ada probabilitas yang cukup baik untuk Ethereum bisa reversal ya. And that's good. Nah, jadi sekarang buy limitnya di mana? Untuk buy limit Ethereum kita bisa pertimbangkan di MA50 di daily, yaitu di daerah $2.862 gitu ya. Nah, untuk kalian yang lebih agresif tentunya ya bisa mulai masuk ke 4 hourly chart. Nah, 4 hourly chart bisa saja kalian tunggu terjadi golden cross antara MA20 dan 200, lalu tunggu pantulan MA20 ya dan beli di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan mungkin resisten yang harus kita perhatikan adalah daerah sini ya, $3.081. Karena sebelumnya ini adalah support bagi Ethereum. Dan selain dari itu PR-nya adalah dia Ethereum harus mulai close daily di atas dari $3.191. Supaya apa? Supaya memecah pola lower high di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan overall it's looking good. Ya, it's looking good. Dan gue ulangi, untuk buy limit bisa pertimbangkan di MA50 di daily, yaitu di $2.862, atau bisa juga ke 4 hour chart-nya dan tunggu golden cross MA20 dan beli di pantulan MA20. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.